Ya, di pelajaran sebelumnya kita mengetahui bahwa tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan dalam perbuatan kita sebagai hamba untuk Allah. Tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid rububiyah adalah perbuatan Allah untuk hamba-hambanya. Meyakini bahwa itu adalah perbuatan Allah untuk hamba-hambanya, kita mengesahkannya, maka itulah tauhid rububiyah. Oleh sebab itu, di sini definisinya atau kaidahnya tauhid rububiyah itu adalah miftahun, sebagai kunci daripada tauhid uluhiyah. Di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 20, 21 dan selanjutnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, beribadalah kalian kepada Allah. U'budu menggunakan domir antum, fi'il amar. U'budu. Nah, u'budu ini adalah tauhid uluhiyah. Siapa kita ini harus beribadah kepada siapa? U'budu, ibadahlah kalian semua Robbakum, kepada Rob kalian. Ini adalah tauhid rububiyah. Setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkan kepadanya tauhid uluhiyah, selalu disertai dengan perbuatannya, yaitu tauhid rububiyah. Alladzi khalaqakum, di mana Rabb kalian itu adalah zat yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah perbuatan Allah, yaitu khaliq, berarti sang pencipta, yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, dan menciptakan seluruh alam serta isinya. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, di mana perbuatan Allah yang telah menjadikan bagi kalian itu bumi firasyan, sebagai hamparan. Jadi bumi ini seperti hamparan, seperti kasur. Wasamaa binaan, sedangkan langit seperti bangunan. Oleh sebab itu sebagian ulama banyak yang menafsirkan bahwa bumi itu adalah datar karena firasyan. Di dalam redaksi yang lain bahwa bumi ini qararon. Qararon itu adalah tempat tinggal. Padahal qaror itu suka diterjemahkan dengan apa? Wadah. Seperti piring, seperti apa lagi? Mangkuk. Nah, itu qaror namanya, tempat. Kalau piring kira-kira bulat atau datar? Dan kira-kira datar apa? Nah, itu seperti begitulah. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air hujan. Itu semua adalah perbuatan Allah, di mana Allah telah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, yaitu berarti tauhid uluhiyah. Setelah kita diperintahkan untuk mentauhidkan uluhiyah, Allah berikan gambaran di mana beribadah itu hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan Dia telah menjadikan bagi kamu semua, bagi kalian itu bumi yang dihamparkan, kemudian langit sebagai bangunannya, diturunkan darinya air hujan dari atas langit, dengan sebab air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, dan selanjutnya. Nah, maka tauhid uluhiyah ini mencakup yang pertama tauhidullah biaqidatil qalb. Wajib kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang ada pada hati. Hati kita mentauhidkan kepada Allah dengan tauhid yang sahihah, yang sahih. Sebab asas daripada tauhid itu adalah di dalam hati. Kemudian yang kedua, tauhidullah, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, dengan hati. Mentauhidkan Allah di dalam hati, atau dengan hati seperti apa? Seperti pekerjaan hati, al-khauf, yaitu rasa takut, ar-raja, rasa harap, al-hub, rasa cinta, tawakal, taubat. Nah, ini semua perbuatan-perbuatan amal hati, hendaklah mentauhidkan kepadanya. Yang pertama. Yang kedua berarti tauhid al-qalb. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan kepada Allah, yaitu dengan tauhid bi aqwalil lisan, seperti zikir. Kemudian apalagi sumpah. Di dalam hadis
Man halafa bil ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Seperti umpamanya demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini tidak boleh. Kalau mau bersumpah hanya demi Allah. Atau masya Allah wa syi'ta. Ini adalah karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini termasuk syirik. Walaupun syiriknya syirik kecil. Tapi harusnya kita mengatakan masya Allah wahdah. Ini adalah hanya kehendak Allah semata-mata. Kalaupun ingin menyebutkan makhluk, maka menggunakan summa. Masya Allah summa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jadi artinya setelah Allah memberikan kehendak, dengan sebab kehendak dari Allah itu diberikanlah sebab-sebab kepada orang tersebut. Kemudian selanjutnya yang nomor keempat yaitu tauhidullah bi'af'alil badan. Mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan badan. Di antara mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan badan yaitu seperti salat, di mana ruku, sujud tidak boleh dipalingkan, tidak boleh dikerjakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian para penyembah kubur, mereka merangkak, ruku, sujud kepada kuburan. Nah, maka ini dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bi'af'alil badan. Badannya tidak mengerjakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah hak daripada ruku dan sujud itu. Itulah yang disebut dengan tauhidullah bi'af'alil badan. Badan kita ini hanya mentauhidkan kepada Allah dengan ruku dan sujud. Maka tidak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah dengan pengagungan. Kemudian yang terakhir, yang nomor kelima, ini adalah tauhidullah bi'af'alil mal. Mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mengeluarkan harta seperti zakat, sedekah. Nah, ini adalah perbuatan ibadah yang membutuhkan harta atau dengan harta. Walaupun yang nomor kelima ini sudah mencakup perbuatan daripada af'alul badan. Kesemuanya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 perbuatan yang 1, 2, 3, 4, 5 inilah yang disebut cakupan daripada tauhid uluhiyah. Di mana tauhid uluhiyah itu perbuatan kita yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gambaran umumnya kemarin sudah disebut seperti sholat, seperti bernazar, seperti menyembelih, seperti berdoa. Nah, ini semua perbuatan kita yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu